Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membawakan materi yang berjudul 6 metode penelitian yang digunakan dalam ilmu transdisipliner, di mana tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar studi Islam transdisipliner oleh Bapak Husain Insawan. Baiklah, sebelum saya masuk ke inti materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama Restianingsi dengan NIM 2020010101173, kelas PAID semester 2. Baiklah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, bahwa hari ini saya akan membawakan materi yang berjudul 6 metode penelitian yang digunakan dalam ilmu transdisipliner, di mana keenam metode tersebut itu yang pertama ada monodisiplin, yang kedua itu ada intradisiplin, yang ketiga itu ada antardisiplin, yang keempat ada multidisiplin, yang kelima itu ada interdisiplin, dan juga yang keenam atau yang terakhir itu ada transdisiplin. Baiklah, selanjutnya mari kita simak penjelasan masing-masing dari metode tersebut. Baiklah, langsung saja ke metode yang pertama, yaitu monodisiplin. Monodisiplin adalah suatu disiplin ilmu tertentu dengan spesialis tertentu di samping ilmu lainnya, baik ilmu teoritis maupun ilmu praktis. Nah, contohnya saja yaitu seperti ilmu ekonomi saja, ilmu fisika saja, ilmu fikih saja, ilmu sosial saja, dan terlepas dari yang lainnya. Secara praktisnya atau secara garis besarnya, metode ini tidak menyangkut pautkan satu ilmu dengan ilmu yang lainnya. Jadi dia berdiri tunggal tanpa bersangkut paut dengan ilmu yang lain. Baiklah, selanjutnya ada yang metode yang kedua, yaitu intradisiplin. Nah, intradisiplin sendiri merupakan hubungan internal dalam satu jenis disiplin ilmu tertentu. Nah, contohnya saja yaitu seperti hukum pemakaian cadar. Yang hukum pemakaian cadar yang dikaji menurut 4 mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan juga Hambali. Menurut mazhab Hanafi sendiri, telapak tangan serta wajah itu tidak wajib untuk ditutupi, tetapi bila dalam kondisi di mana si wanita tersebut memiliki wajah yang cantik, maka sebaiknya sebaiknya wajahnya itu ditutupi demi menghindari fitnah. Nah, yang selanjutnya kedua adalah menurut Imam Maliki. Menurut Imam Maliki di sini dia berpendapat jika seorang wanita memiliki wajah yang rupawan, maka wajib hukumnya untuk menggunakan cadar. Tetapi dilihat lagi jika si wanita ini sudah lanjut usia dan kecantikannya sudah luntur, maka tidak wajib baginya untuk menutupi wajahnya. Ya, jadi hukum menurut Imam Maliki masih melihat dalam kondisi bisa dari wajib bisa jadi sunnah menjadi kewajib. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah pendapat dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat bila seorang wanita berada di tengah-tengah bukan mahramnya, entah apakah dia tidak melihat kondisi, entah apakah dia itu cantik ataupun tidak, wajib hukumnya untuk menggunakan cadar. Nah, selanjutnya kita kembali ke selanjutnya itu yang terakhir adalah Imam Hambali. Imam Hambali berpendapat bahkan kuku tangan pun harus ditutupi, tetapi melihat dari keempat hukum menggunakan cadar ini, kembali lagi kepada kita, apakah kita menanggapinya, apakah kita mau mengambil hukum yang sunnah ataukah mengambil hukum tertinggi itu wajib, tergantung pendapat kita bagaimana dalam menanggapi hukum menggunakan cadar ini. Kita lihat kondisinya bagaimana dan alangkah baiknya menerapkan hukum yang mana agar tidak menimbulkan fitnah untuk diri kita sendiri sebagai seorang perempuan. Nah, jadi inti dari intradisiplin ini setelah
kalau melihat contoh tadi, yaitu satu disiplin ilmu dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Seperti tadi hukum cadar dilihat hukumnya dari sudut pandang yang berbeda, seperti dari hukum sudut pandang dari Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Jadi ilmu ini dia melihat pandangan yang berbeda dari beberapa pandangan yang ada. Itu pun bukan cuma itu, tapi juga ada juga ilmu lain, seperti mungkin ilmu ekonomi dilihat dari sudut pandang yang berbeda, seperti dari sudut pandang empat mazhab, yaitu seperti ilmu ekonomi dipandang dari sudut pandang Imam Hanafi, Imam Maliki, Syafi'i, dan juga Hambali. Jadi inti dari intradisiplin itu seperti itu. Nah, yang selanjutnya yang ketiga, metode yang ketiga yaitu antardisiplin. Nah, antardisiplin sendiri itu merupakan hubungan antara dua disiplin ilmu yang masih berada dalam rumpun yang sama. Nah, contohnya saja seperti kimia dan juga biologi, di mana kedua disiplin ilmu ini masih berada dalam satu rumpun yang sama, yaitu ilmu IPA atau ilmu alam. Nah, yang selanjutnya itu hubungan antara kimia dengan ilmu biologi yang sama juga masih berada dalam satu rumpun yang sama, yaitu ilmu IPA atau ilmu alam. Selanjutnya yang ketiga itu ada semisal kimia, ilmu kedokteran, dan juga farmasi, dan masih berada dalam satu rumpun yang sama juga, yaitu ilmu IPA atau ilmu alam. Hubungan antara kimia dengan biologi yaitu seperti proses metabolisme tubuh yang merupakan contoh nyata hubungan ilmu kimia dengan ilmu biologi. Selain metabolisme, ada juga yakni proses fotosintesis, di mana senyawa yang terlibat dalam proses tersebut dapat diketahui dengan mudah melalui ilmu kimia. Nah, selanjutnya yang tadi itu ada hubungan antara ilmu kimia dengan ilmu biologi. Apa sih hubungannya? Yaitu seperti contohnya seperti penentuan lokasi tambang yang merupakan salah satu hubungannya. Dengan ilmu kimia, para peneliti meneliti struktur tanah yang ada pada suatu lokasi. Dengan penentuan tersebut maka bisa diketahui apakah lokasi tersebut atau tempat tersebut mengandung kandungan tambang, misalnya saja mungkin minyak atau yang lainnya. Nah, selanjutnya yaitu hubungan antara kimia, ilmu kedokteran, dan juga farmasi. Bila kita mendengar kimia, mungkin kadang-kala yang terpikir di otak kita adalah hal-hal yang kurang sehat, beracun, berbahaya, atau sesuatu yang kurang bersahabat bagi makhluk hidup. Namun hal itu kurang tepat bila kalian melihat keterkaitan dengan ilmu farmasi dan juga dengan ilmu kedokteran, karena kimialah obat, vaksin, dan antibiotik ditentukan. Tentunya hal itu banyak membantu dalam penyembuhan di suatu penyakit. Nah, setelah mendengar setelah contoh tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa ketiga dua disiplin ilmu itu saling melengkapi, di mana mereka itu punya hubungan yang erat satu sama lain. Nah, yang selanjutnya yang keempat itu ada multidisiplin. Nah, multidisiplin sendiri merupakan kerjasama antar lebih dari dua disiplin ilmu, tetapi masih berada dalam satu rumpun yang sama dan tetap berdiri sendiri dan dengan metode masing-masing. Contohnya saja seperti kerjasama antar ilmu biologi, kimia, dan juga fisika, di mana ketiga disiplin ilmu ini masih berada dalam satu rumpun yang sama, yaitu ilmu kealaman, di mana kerjasamanya itu mereka tetap berdiri sendiri-sendiri. Ketiga ilmu ini masing-masing berdiri sendiri dan juga menggunakan metodenya sendiri-sendiri. Contoh yang lain mungkin ada seperti ilmu tasawuf, ilmu fikih, dan juga ilmu kalam, di mana ketiga ilmu ini masih berada dalam satu rumpun yang sama, yaitu ilmu keislaman. Dan seperti yang tadi juga, bahwa ketiga ilmu ini berdiri masing-masing berdiri tanpa
berkaitan dengan ilmu lain juga menggunakan metodenya masing-masing. Selanjutnya yang kelima yaitu interdisiplin. Nah, interdisiplin sendiri merupakan bentuk sintetis antara dua disiplin ilmu yang berada dalam rumpun yang berbeda dan berkembang menjadi suatu disiplin ilmu tersendiri. Contohnya saja yang pertama seperti ilmu ekonomi dan juga ilmu fikih, di mana membentuk ilmu ekonomi syariah, di mana pertemuan antara ilmu sosial dan juga ilmu agama dalam rumpun keilmuan yang berbeda. Nah, contoh yang kedua seperti ada ilmu akuntansi dan juga ilmu fikih menjadi akuntansi syariah, yaitu pertemuan antara ilmu terapan dan juga ilmu agama dalam rumpun keilmuan yang juga berbeda. Selanjutnya yang ketiga yaitu antara matematika dan ilmu ekonomi yang melahirkan matematika ekonomi, yaitu pertemuan antara ilmu formal dan juga ilmu sosial dalam rumpun keilmuan yang berbeda. Nah, yang keempat itu contohnya seperti antropologi dan juga linguistik yang melahirkan ilmu antropologi linguistik atau sosiologi dan linguistik yang menjadi ilmu sosiologi linguistik, yaitu pertemuan antara ilmu sosial dan juga ilmu humaniora dalam rumpun keilmuan yang juga berbeda. Nah, yang selanjutnya itu ada seperti psikologi dan juga ilmu tasawuf yang menjadi ilmu psikosofistik, yaitu pertemuan antara ilmu sosial dan juga ilmu agama dalam rumpun keilmuan yang berbeda. Jadi pertemuan dua ilmu ini dia berada dalam satu rumpun yang tidak lagi sama. Jadi rumpun yang satu berada di golongan yang lain dan juga yang satu berada di golongan yang lain juga. Nah, selanjutnya yang terakhir atau yang keenam ada transdisiplin, yaitu merupakan sintetis yang melibatkan lebih dari dua jenis disiplin ilmu yang berada dalam rumpun yang berbeda dan akhirnya nanti akan membentuk suatu disiplin ilmu tersendiri. Contohnya saja yang pertama seperti matematika, ilmu ekonomi dan ilmu fikih melahirkan matematika ekonomi syariah, yaitu pertemuan antara ilmu formal, ilmu sosial dan juga ilmu agama dalam rumpun keilmuan yang berbeda. Nah, contoh yang kedua itu seperti ada ilmu akuntansi, ilmu ekonomi dan juga ilmu fikih yang nanti menjadi akuntansi ekonomi syariah, itu antara pertemuan antara ilmu formal, ilmu sosial dan juga ilmu agama dalam rumpun keilmuan yang berbeda pula. Baik. Nah, yang ketiga itu ada contohnya ada biopsikospiritual sebagai hasil sintetis dari ilmu biologi, ilmu psikologi dan juga ilmu tasawuf, di mana pertemuan antara ilmu alam, ilmu sosial dan juga ilmu agama. Nah, contoh selanjutnya itu ada ilmu fikih, biologi, sosiologi sebagai sintetis dari ilmu fikih, ilmu biologi dan juga ilmu sosiologi. Ketiga ilmu tersebut pertemuan antara ilmu agama, ilmu alam dan juga ilmu sosial. Nah, itulah tadi contoh dari transdisiplin. Nah, yang tadi itu adalah 6 metode penelitian dalam ilmu transdisipliner, yang mana tadi yang pertama ada monodisiplin, monodisiplin, intradisiplin, antardisiplin, multidisiplin, interdisiplin dan juga transdisiplin. Jadi dari materi yang telah saya sampaikan tadi mungkin kita bisa menarik 3 kesimpulan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Seperti yang pertama itu, setiap orang itu pasti memiliki perannya masing-masing. Dan yang kedua, kita juga sebagai individu harus mampu memposisikan peran kita dengan benar. Dan yang terakhir itu, dalam suatu pemecahan suatu masalah itu dibutuhkan kerjasama yang baik dan juga perannya masing-masing. Nah, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan mengenai 6 metode penelitian yang digunakan dalam ilmu transdisipliner. Semoga saja apa yang saya sampaikan bisa berguna dan juga menambah wawasan. Demikian saya ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.